Haji Miftah Maulana Habibur Rahman beserta rombongan. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan siang menjelang sore hari ini untuk menghemat waktu karena sudah sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat panitia lampu dan kipas angin, lampunya layak mutu walayahya, tidak bermutu dan kehabisan biaya. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, takmir masjid, para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya cintai, sahabat Ansor Banser, kaum muslimin wal muslimat yang hadir dalam acara memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini mengambil tema Minggiron Dasmi, semangat Isra Mi'raj menuntun insan mandiri untuk beribadah dengan khusyuk serta menjadikan manusia yang beriman, beradab dan bertakwa. Yang bertempat di Masjid At-Taubah. Beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Maka saya katakan, beli merica dapatnya duku. Hei orang Palangkaraya, I love you. Saya datang ditemani sama sahabat saya Pak Haji Taslim. Saya sama beliau sedang merintis supaya lampu dan kipas angin tidak mati-mati. Saya modar meneh. Saya sama Haji Taslim sedang merintis pembukaan pondok pesantren Ora Haji Assalam di Palangkaraya. Tadi siang saya baru saja meletakkan batu pertama. Alamatnya di mana, Den? Di kilometer 24. Jadi Bapak Ibu besok kalau pengen memasukkan anaknya ke pondok pesantren, Anda tidak punya uang, tidak punya modal, tidak bisa ngeragati, silakan dimasukkan pondoknya Gus Miftah di KM 24. Janda boleh Gus? Boleh. Ada janda di sini? Hidupnya janda itu seperti lampu, kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu hikmah
menyebarnya masyarakat Jawa di seluruh Indonesia, entah itu karena transmigrasi atau dengan cara yang lainnya. Salah satu hikmahnya adalah terjaganya amaliyah dan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti contoh perhelatan Al-Ihtifal bil Isra wal Mi'raj hari ini. Maka Indonesia ini akan selamanya ayem, damai, nyaman. Manakala tradisi-tradisi seperti ini tetap mampu kita pertahankan, walaupun lampunya mati-mati. Kenapa lampunya mati? Karena anggarannya pas-pasan. Mulai ke aparat mang. Aparat mang mulia. Waduh, aparat Lampu mati, kipase ho. Maka Bapak Ibu yang saya cintai, kita niatkan setiap kali perpindahan kita ke satu tempat itu tidak hanya dalam rangka tolabul rizki, tidak hanya dalam rangka mencari rizki, tetapi juga tolabul ilmi, mencari ilmu. Nah, orang-orang yang meniatkan setiap langkahnya mencari ilmu, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya niat cari ilmu, maka dia dalam tanggungan Allah fi sabilillah sampai dia pulang. Anda datang dari Jawa ke Kalimantan, niatnya tidak hanya tolabus sawit. Apa istilahnya? Egrek sawit. Apa istilahnya? Obrok. Dodos. Malah kayak tikus dodos. Diniatkan untuk apa? Untuk talabul ilmi, nyambung silaturahmi dengan sahabat-sahabat kita di Kalimantan, nyambung silaturahmi antara orang Jawa dengan orang Dayak, antara orang yang lahir di Jawa dengan di Kalimantan. Kalau saya jelas asli Ponorogo tapi lahir di Lampung, istilah kerennya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau santri saya banyak yang Indo-Pakistan, apa itu bapaknya iblis, ibunya setan. Karena banyak Pak yang ke pondok itu saya nggak tahu dia dari mana, orang tuanya siapa, tahu-tahu di pondok, makanya Indo-Pakistan. Banyak juga Indo-Bali, ibunya babu, bapaknya kuli. Atau apapun latar belakangnya. Maka akulturasi budaya inilah yang kemudian mengakibatkan bangsa Indonesia itu kaya dengan hasanah dan budaya. Nah, Nahdlatul Ulama sampai hari ini mampu menjaga keberlangsungan itu, agama dan budaya. Maka begitu orang mensiarkan agama dengan merendahkan budaya, tidak akan pernah berhasil. Tadi saya sampaikan, agama tanpa budaya kurang indah, budaya tanpa agama salah. Makanya apa? Versi Nahdlatul Ulama menjadikan budaya sebagai wasilah untuk mensiarkan agama. Saya kasih contoh. Tadi ibu-ibu hadroh diringi pakai apa namanya? Salawatan pakai apa namanya ini? Habsi pakai namanya apa? Terbangan. Sholawatmu itu adalah perintah Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sholawatmu itu agama, tapi terbangmu itu adalah budaya. Pertanyaannya adalah, salahkah dengan budayanya? Tidak. Makanya saya besok masuk surga, anak-anak hadroh saya ajak semuanya. Tapi yang itu di surga Gus Miftah kelon sama bidadari, kalian hadrowan tok. Kan lumayan nonton orang kelonan. Cara sholawatnya itu agama, perintah agama.
tetapi cara melakukannya dengan budaya. Ibu-ibu sholawatan, boleh nggak diiringi sama organ tunggal? Boleh. Makanya kalau hari ini kamu bermasalah dengan hidupmu, merasa hidupmu susah, belajarlah dari penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut itu makhluk yang unik. Kenapa? Karena penyanyi dangdut mampu bertahan hanya dengan organ tunggal. Ini perintah agama kita lakukan dengan cara-cara budaya. Dengan organ tunggal boleh, dengan terbangan boleh. Menjaganya bagaimana? Habis sholat, Allahu Akbar, mohon maaf, habis adzan, puji-pujian. Itu dalam rangka menjaga tradisi. Saya diprotes sama kawan saya Muhammadiyah pas haji. Gus, lihat tuh Mekah Madinah, habis adzan nggak ada puji-pujian. Kalau di sini ada puji-pujian apa enggak? Ada. Namanya kampung apa di sini, Pak? Bang Turuk. Banturung. Banturung. Tunggu Bang Turuk. Kesalahan bukan pada telinga, pada cangkemnya. Banturung. Kan aku cuma dengerin omongan dia. Saru, ini saru. Saya ditanya, kenapa Mekah Madinah nggak ada puji-pujian habis adzan, kok di Banturung ada puji-pujian? Saya jawab beda. Bedanya di mana? Mekah Madinah belum adzan, masjidnya sudah penuh. Lah di Banturung yang pujian sampai capek, jamaahnya belum datang. Sama kalau Anda naik bis, begitu bisnya penuh langsung berangkat. Kalau belum penuh, apa tugas kondekturnya? Teriak-teriak, ayo Banturung, Banturung, Palangka, Palangka. Nah, kenapa tradisi Ahlussunnah mengajarkan habis adzan ada puji-pujian? Karena secara geografis hidup di Palangkaraya beda dengan di Mekah Madinah. Mekah Madinah nggak ada lahan gambut. Kalau dia di kebun sawit pakai jubah begitu, Allahu Akbar, wudu berangkat ke masjid sudah bersih. Kalau Anda di lahan gambut, kena lendut, baradan langsung komat, mesti masjidnya sepi. Maka kenapa habis adzan ada puji-pujian? Lah puji-pujian ini merupakan apa? Intinya kontennya adalah perintah agama, sholawat dan pujian. Cara dan kemasannya adalah budaya. Contoh, saya bikin masjid, tak kasih beduk. Tetangga saya Katolik, Gus, kok dipasangin beduk? Kenapa nggak dipasangi organ saja kayak di gereja saya? Saya bilang, Pak Pendeta ini lucu. Kenapa Gus? Di masjid kok organ, di masjid kok piano, sandal saja hilang. Makanya saya pasang beduk, lalu kok maling-malingen. Lah ada orang salah paham dengan beduk. Beduk itu bid'ah. Masa manggil sholat kok menggunakan beduk? Lah kamu salah. Kalau kamu mengatakan beduk untuk manggil orang salat, itu namanya jaka sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Beduk itu tidak untuk manggil orang sholat, tapi digunakan wali songo untuk menandai masuknya waktu sholat. Dulu belum ada speaker, belum ada toa. Makanya menandainya pakai apa? Beduk, beng, belum. Untuk manggil orang sholat tetap menggunakan adat. Ini pemahaman yang harus diluruskan. Gak pakai beduk gak apa-apa Gus, gak apa-apa. Mbah Hasim Asy'ari nyuwun sewu disowani sama Mbah Ahmad Dahlan. Mbah Hasim NU, Ahmad Dahlan Muhammadiyah. Begitu dengar Mbah Ahmad Dahlan mau ke Jombang, apa kata Mbah Hasim? Tolong beduknya diturunkan.
Kenapa Mbah? Mbah Ahmad Dahlan nggak suka dengan beduk dan kentongan diturunkan. Mbah Ahmad Dahlan datang. Mbah Ahmad Dahlan Muhammadiyah kalau subuh nggak pakai kunut. Di Jombang disuruh ngimami sholat. Apa yang terjadi? Begitu sami Allahu liman hamidah, Mbah Ahmad Dahlan angkat tangan, dia membaca kunut. Padahal sebenarnya beliau tidak berkunut, tapi menghormati kebudayaan lokal, menghormati orang masyarakat lokal pakai kunut, maka dia kunutan. Coba kalau sekarang imamnya pakai kunut, makmumnya nggak pakai kunut, ngeri. Imamnya Allahumma hadina fi man hadait, makmumnya jawab enggak mau. Wa fina fi man afait, matamu. Ini persoalan. Ganti kunjungan balik, Mbah Hasyim Asy'ari sowan ke Kauman Jogja. Tahu Mbah Hasyim mau datang, Mbah Ahmad Dahlan bilang tolong langgarnya dikasih beduk. Soalnya apa? Mbah Hasyim seneng dengan beduk. Begitu nyampe Kauman, Mbah Hasyim Asy'ari ngalah ngimami subuh orang nganggo kunut. Ini kan pindah Pak. Makanya kita harus terbiasa dengan persoalan-persoalan seperti ini. Nah, Gus Miftah berusaha menjaga tradisi budaya supaya kemudian budaya-budaya seperti ini tidak hilang. Maka kalau kemarin Gus Miftah rame di media soal wayang, karena saya nggak ikhlas kalau wayang dimusnahkan. Jangan sampai diambil Malaysia kita baru kerasa. Itu budaya. Wali Songo menjadikan wayang sebagai sarana untuk dakwah. Paling gampang begini, ibu-ibu, Bapak Adra, kamu pilih, ini ada anggur, ada apel, kamu pilih apa? Anggur apa apel? Apel. Anggur apa apel? Apel. Yang milih anggur itu goblok. Harusnya jangan milihnya apel. Kenapa? Memang anggur lebih mahal daripada apel. Tapi seharusnya perempuan harus milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Codot. Kita kasih jeruk satu. Pinter nangkap mantan copet ya. Kamu tahu bedanya kamu sama jeruk? Tahu bedanya kamu sama jeruk? Jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anak kita. Iya. Saya ngopi dulu. Kok kopinya sudah dingin? Dingin, sangit. Mbak tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Codot. Ya ini diminum, Mas. Saya nggak minum kayak gini. Saya nggak pernah minum kemasan. Jadi saya nggak pernah minum soft drink, soft tech, saya nggak pernah. Apa dicalon Bang Rek? Shallu ala Nabi Muhammad. Kita kasih pemahaman supaya kita nggak salah paham tentang budaya. Gus Miftah apa? Punya masalah dengan Ustadz Khalid Baslamah? Enggak. Itu kan mulutnya netizen saja. Kalau persoalan perbedaan ilmu dan pendapat itu kan biasa, boleh-boleh saja. Tetapi kita tidak boleh mengurangi rasa hormat. Contoh, saya berbeda pendapat dengan Bapak, boleh. Tapi saya tidak boleh mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak. Saya punya perbedaan pendapat dengan Ustadz Khalid Baslamah mengenai wayang, mengenai merah putih, mengenai lagu Indonesia Raya, mengenai pajak. Tapi saya tidak boleh membenci beliau. Beda pendapat itu biasa. Lah yang membesar-besarkan itu mulutnya netizen tak ada. Saya posting wayang, Anda tahu yang komentar mencaci maki saya berapa orang? 26.000 komentar. Tapi begitu saya lihat ternyata komentar sama like-nya itu lebih banyak like-nya. Pertanyaan saya, kenapa kalau Anda posting sesuatu lebih banyak like-nya daripada komentarnya? Jawabannya adalah seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Tapi kalau jomblo beda. Kenapa lebih banyak like daripada komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Ya. Kelihatan bapaknya banyak yang jomblo ini. Saya doakan Bapak Hadro yang jomblo mudah-mudahan jadi istrinya Kiai. Amin.
rambutnya gondrong, amin. Sing lamin, sing lemu, amin. Yang gemuk kamu berharap ya, sorry ya. Aku sama kamu beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir istriku ya. Tapi sampai dok, sekarang cewek gemuk lebih dipilih daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, nggak pernah fokus kepada perasaan. Ya. Jadi kalau Banser punya istri gemuk, tak jamin nih 30 menit mau kelon nih kram sih gitu. Sing sacet masih. Nih, tak kasih contoh. Pak Taslim, sahabat saya. Ini tak kasih contoh biar lebih paham. Dulu Wali Songo kalau bikin masjid di mana? Di pinggir alun-alun. Dulu Wali Songo kalau bikin masjid itu pasti di pinggir lapangan, alun-alun. Pertanyaannya adalah kenapa bikin masjidnya di pinggir alun-alun? Jawabannya sederhana. Kalau ada alun-alunnya biasanya banyak berkumpul manusia, maka sampingnya dibuat masjid, kasih masjid. Nah, orang dulu belum kenal masjid. Bagaimana supaya orang tertarik masuk masjid? Gampang. Di dalam masjid dikasih gamelan. Makanya kalau di Keraton Jogja, di masjid Keraton Jogja itu ada 2 gamelan yang terkenal. Yang pertama namanya Kiai Guntur Madu, yang kedua Kiai Nogo Wilogo. Begitu gamelan ditabuh, orang tertarik masuk masjid. Di sini ada kesenian kuda lumping apa enggak? Pengajian diundang belum tentu berangkat, kuda lumping ditabuh, gamelan enggak diundang, mangka. Oh, iso. Kamu enggak kuda lumping kuwi ngundang demit. Kok sing teko wong Baturung. Banturu. Berarti mau Banturung kaya Mila Bapak Ibu para demit rahimakumullah. Ya kuda lumping nggak apa-apa, tapi pengajian jangan ditinggalkan. Jadi kayak itu gak enak apa? Lah gimana Bapak Ibu berangkat ke kebun binatang delok munyuk lihat monyet. Uang sakunya 100.000. Pengajian ada kiai ada kotak infak 1.000, kan kurang ajar. Delok monyok 100.000, delok kiai 1.000. Berarti larang kiai nopo munyok? Jadi gini nyok. Ya jadilah nggak apa-apa, kuda lumping nggak apa-apa menjaga tradisi, tapi jangan meninggalkan ngaji. Gitu. Lah ditabuh gamelan orang datang. Nah orang dulu nggak ada yang pakai sandal. Artinya apa? Kalau langsung masuk masjid, masjidnya kotor. Pinternya Wali Songo apa? Di depan masjid biasanya dikasih kolam kecil. Makanya kalau Anda ziarah ke makam Demak, begitu mau masuk masjid itu ada kolam kecil. Tujuannya apa? Sebelum masuk masjid, si kile nyemplung kolam, begitu mentas si kile resik. Caranya begitu. Begitu duduk di dalam masjid mendengarkan gamelan, wali mulai dakwah. Dakwahnya tidak dengan membaca ayat. Kenapa? Karena orang dulu belum kenal ayat. Maka mereka membuat tembang dan lagu. Kenapa? Karena situasi tanah Jawa waktu itu yang berkembang adalah tembang dan lagu dengan syair-syair. Maka muncullah lagu judulnya Turi-turi putih, Seluku-seluku Gundol-gundol Cublak-cublak Sumpah ler ilet. Itu semuanya ada artinya. Lah, jenengan walaupun tinggal di Kalimantan, jangan sampai melupakan lagu-lagu itu. Niku tinggalane Wali Songo. Tak kasih contoh. Berbicara tentang toharoh, tentang bersuci, tidak perlu membaca kitab fikih bab toharoh, tapi cukup pakai lagu judulnya Seluku-seluku Batok Eela si Romo menyang le-oleh payung. Bisa ora kata hadro ini?
Sluku batok ela elo si Romo menyang Solo le payung. Coba yang kencang ulangi. Sluku batok ela elo si Romo menyang Solo le payung. Majentik lo bang wong mati ora obah yen obah deni bocah yen urip hop masalah yen obah medeni bocah yen urip ayo ngibadah duwe anu rupamu kaya kotak infak kabeh. Ulangi yen obah medeni bocah kok bisa. Kamu itu jangan terlalu bersemangat, anggaranmu nggak jelas. Menehi contoh. Kaya ngono sing ora mangan. Info. Ya saiki. Majentik lo bang wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip. Sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Ulangi Allahumma sholli daimatan bidawami mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah niku jenenge Wali Songo. Niku maknane napa, Gus? Sluku batok dari bahasa Arab. Huslu batnaka, mandikanlah batinmu. Mantap, aku tak ngadeg. Contoh. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah, dan di mana-mana perempuan suka yang berdiri. Saiki kon ngadeg, kok dipernah copot kacamata Neno. Saya copot kacamata janda pingsan tak kan. Iya ngono ning tengah wis tuwa jilbabe ping balak. Jilbabe ping, jangan-jangan sing pake ya ping. Salam Nabi Muhammad. Saya tadi sebenarnya pakai apa namanya tadi? Yang lawung, tapi kekecilan.
Jadi ini blangkon yang kemarin saya lelang laku 900 juta. Jadi Gus Miftah bikin blangkon 90.000 dijual untuk muktamar NU di Lampung, dibeli sama pengusaha 900 juta. Coba Anda bayangkan, blangkonnya saja 900 juta, apalagi sarungnya, apalagi isinya. Malah bayang ke isinya. Kalau pengurus NU biasanya sarungnya gajah duduk, karena itu sarung paling jujur sedunia. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Sallallahu Nabi Muhammad. Seluku Batak dari bahasa Arab, husnu batnaka, mandikanlah batinmu. Batinnya diresiki. Bagaimana cara membersihkan batin? Saya kemarin ditanya, Gus, itu yang komentar membuli Gus Miftah soal wayang 26.000 komentar. Gus Miftah sakit hati apa enggak? Saya jawab enggak. Caranya gimana Gus? Gampang, komentarnya nggak usah dibaca. Kurang kerjaan amat, 26.000 suruh membaca. Saya itu mau dikomentari kayak apa? Silakan, orang bakal tak wocor. Ngapain? Dan saya punya prinsip. Coba quote ini kamu dengarkan. Kalau ada orang membicarakan kejelekanmu, menghina kamu, menjelek-jelekkan kamu, itu hanya sampai telingamu. Kalau kamu sakit hati, yang salah kamu. Kenapa? Karena kamulah yang memindahkan kalimat itu dari telinga ke dalam hatimu. Kudune sing ngrungokke kupinge tok, atine ora usah loro hati. Betul? Kalau ada orang membicarakan kejelekanmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kejelekanmu saja diperhatikan, apalagi kebaikanmu. Caranya ngono. Makanya saya nggak pernah sakit hati. Ngapain? Kan saya kayak pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Dibersihkan batinnya. Saya itu mau dijelekkan kayak apa, Pak? Ini amalan istiqomah saya sepanjang masa. Ibu-ibu contoh, bapak contoh. Kenapa saya nggak pernah sakit hati? Setiap mau tidur, saya berdoa 4 hal. Berapa Bu? 4. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Malah pamer. Copot. Oh, kurang ajar. Malah mudah-mudahan ketinggalan. Pakai lagi. Pengajian amplopnya gak jelas, kehilangan akik. Apa Bu? Ada apa? Isin. Semuanya ngatur. 4 hal. Ini yang sering saya pakai, Pak. Maka kalau Anda pengen hatinya nggak gampang sakit hati, berdoalah 4 hal. Ini setiap malam sebelum tidur pasti saya lakukan. Yang pertama, ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa-dosaku. 1. Amin. Yang kedua, ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Amin. Yang ketiga, ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa semua orang yang mencintaiku. Amin. Dan yang keempat, ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa semua orang yang membenciku. Amin. 4 hal ini istiqomah. Saya dulu dibilang ribut sama Ustadz Maher Atuwaili almarhum. Setiap malam saya doakan. Saya dulu dibilang ribut sama Habib Rizik. Setiap malam saya doakan. Apalagi duriannya Kanjeng Nabi. Pendapatnya tidak harus kita ikuti. Kita boleh berbeda pendapat, tapi jangan mengurangi rasa hormat. Makanya dalam kitab taklim ada kaidah bunyinya, al hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan dibandingkan taat. Sekarang saya dibilang ribut sama Ustadz Khalid Basaramah mengenai wayang. Saya berbeda pendapat dengan beliau, tetapi saya tetap menghormati beliau. Itu baru keren. Betul? Gak usah caci maki. Ngapain? Miftah dan Cok. Oh, aku yang mana? Gak masalah.
daripada kowe kaya wong kaya apa? Miftah kaya wong edan. Homo daripada kowe kaya wong waras. Kaya wong edan berarti waras, kaya wong waras berarti edan. Los Sarel. Makanya kalau orang bilang Miftah dibully supaya kena mental, enggak bakalan. Yang kena mental malah kamu yang membuli saya. Saya punya prinsip, ono nih wong susah kuwi ngomong ke wong seneng, ora ono wong seneng ngrasani wong susah. Berarti sing ngrasani wong susah sing dirasani wong seneng. Ono nih wong ning mburi ngrasani sing ning ngarep, enggak mungkin sing ning ngarep ngrasani sing ning mburi. Betul? Ono ning jenengan ngrasani Jokowi, ora mungkin Jokowi ngrasani awakmu. Ono nih wong cilik ngrasani wong gede, ora ono wong gede ngrasani wong cilik. Berarti lah jenengan dirasani jenengan gede, sing ngrasani wong cilik. Wih, rungokno jum. Kuwi aja lemu-lemu le. Bangsa kok lemu ora pantes. Dan penelitian membuktikan orang kalau perutnya besar, manunya cilik, hati-hati. Masih hati. Bila Gus lagi enjoy dibully, coba Pak, wong NU. Sepanjang 2018 sampai 2022 4 tahun, Gus Miftah itu dibully 4 kali karena pernah viral 4 kali. Deddy Corbuzier bilang, orang yang bisa viral berulang-ulang itu hanya Gus Miftah dalam sejarah. 2018 viral ngaji di klub malam bersama mbak-mbak berpakaian seksi, yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Padahal mereka tidak seksi, hanya salah kostum. Mereka kerjanya di mana Pak? Di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. 2016 lokalisasi, saya dibully, Miftah menista agama, wes rapopo. 8 bulan kemudian viral lagi, Deddy Corbuzier datang ke pondoknya Gus Miftah, syahadat masuk Islam, viral. Yang nggak suka diajar, wes. Setahun kemudian bulan Ramadan kemarin viral lagi, apa? Gus Miftah ceramah di gereja Battle Indonesia Jakarta Utara, trending Twitter seminggu. Miftah kafir. Saya jawab marah, Gus, enggak, kalau kafir ya syahadat lagi. Salah. Dia bahkan jenengan pernah ke Borobudur? Kamu kafir. Karena Borobudur tempat ibadah agama lain. Masa ya mau gara-gara mlebu tempat ibadah agama lain menjadi kafir? Please deh. Anda punya nomor Telkomsel, masuk ke rumahnya orang Indosat, nomormu Telkomsel hilang apa enggak? Sinyalnya hilang apa enggak? Tetap Telkomsel. Enggak mungkin gara-gara saya masuk gereja iman saya hilang, kemudian saya menjadi orang Kristen. Kalau kita pemahamannya seperti itu repot. Makanya biasa viral lagi, dibully 3 bulan Pak, nggak berhenti. 8 bulan kemudian kemarin viral lagi, soal apa? Wayang. Jadi manusia viral sepanjang zaman. Sampai kemarin, tadi saya bilang di peresmian pondok, peletakan batu pertama pondok, saya 3 bulan kemarin dapat penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Yang pertama, belangkon termahal sedunia, 900 juta. Wow. Saya sumbangkan untuk NU di Lampung. Yang kedua, saya dapat penghargaan sebagai dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi. Sudah 22 tahun. Nek ono sing ngaji wayu-wayu, beda ning ngene, tuwa-tuwa. Wis tuwa, tungkae mletek-mletek. Tungkae mletek-mletek nyeluk bojone mamah. Mamah, tungkaku mletek-mletek mamah.
Yang ketiga, saya dapat penghargaan sebagai apa? Selebriti yang paling banyak gambarnya dilukis di bokong truk. Gambar saya di truk ngalahke Deddy Corbuzier, ngalahke Raffi Ahmad, ngalahke Atta Halilintar, ngalahke Nikita Mirzani. Paling banyak gambar saya. Kompor Gus Miftah ada quote-nya. Tapi yang paling menyedihkan satu, ada mobil tangki sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah. Quote-nya, silitmu adalah rezekiku. Saya dapat kiriman dari Ketapang 2 truk gambarnya Gus Miftah. Saya dapat gambar dari Banjarmasin, ada gambar truk tulisannya Gus Miftah. Ada quote-quote di situ. Umpamanya saya nasihati cewek-cewek pakai quote, ada truk gambarnya Gus Miftah. Apa quote-nya? Cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Ayo, jaluk quote apa? Nah, semuanya saya ada. Ibu-ibu saya punya quote banyak. Kalau ibu-ibu mas kecil, apalagi gara-gara layangan putus. Quote untuk ibu-ibu, perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Betul Pak? Jangan pernah punya salah sama perempuan. Sekali kamu salah, seumur hidup kelingan terus. Oh, kemana jadi bapak ini? Bas. Yang jilbabnya hitam, insya Allah lebih parah. Makanya tadi saya bilang sama Pak Taslim, kalau saya pengen nikah lagi, saya pengen nikah dengan orang Arab. Kenapa Gus? Jadi kalau istri saya marah, ngomel, serasa mendengarkan tartil Quran. Shadaqallahul adzim. Seluruh batok, bersihkan batinnya. Batok ela elo, batnuhu la ilaha illallah. Batin yang baik itu yang terpaut dan tergantung dengan Allah. Si Romo menyang Solo dari bahasa Jawa. Si Romo, si Ramo, aduso, mandilah. Menyang mangkat berangkat Solo sholat. Makanya kenapa sebelum kita ke masjid suruh siap-siap dulu bersih, mandi, wudu, nguyuh cewek. Wih banser, nguyuh cewek. Nguyuh malah sangune ilmu tutul gitu yang listrik. Sesuk Gus Miftah mlebu surga sing awal banser. Banser kan tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei sama banser. Surgane siap, kiai masuk, bansernya balik meneh. Survei. Mbak-mbak yang cantik, kalau mau nikah, nikahlah dengan banser. Kenapa? Jelas kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Si Romo menyang Solo, mandi, wudu, sholat untuk berangkat ke masjid, bersih-bersih dulu. Makanya yuk kita biasakan kalau ke masjid pakaiannya yang rapi. Kadang-kadang kalau pengajian apalagi kondangan manten, ya Allah, ibu-ibu dandane pitung dino pitung bengi. Kalau ke masjid, ya Allah, rukuwe jamuren. Oh pengajian ketemu Gus Miftah jilbabnya pink, sepake pink, kotaknya pink. Ukuran. Pak tak takon. Sing gaweane ngapusi wong lanang apa wong wedok? Wong wedok. Sing gaweane ngapusi wong wedok apa wong lanang? Survei membuktikan. Wong wedok sing gaweane ngapusi. Delok wae. Rambut dawa ya sambungan, alis ketok api ya lukisan, hidup ketok rapi ya mergo sambungan, rai
ketok mulus yo mergo wedaan, irung ketok mancung yo suntikan, bibir ketok halus fileran, ketok dhuwur yo sandal jinjitan, susu ketok gede yo ganjelan. Kaya ngono bengak-bengok wong lanang gaweane ngapusi, sing ngapusi ki raimu. Wong lanang yes. Apa yang asli? Alah, untumu merong sekawatan. Wong untung merongos kawatan kok asli. Santai saja kalau kamu merongos, ya mau usah pakai kawat gigi. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Kan ada pepatahnya Pak, merongosong berbunyi nyaring. Itu caranya Wali Songo, nggak perlu maca bab Toharoh. Mengajarkan soal kematian, gak perlu baca ayat kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dijawab ngapa? Aku lah mau ayat tenanan kalau mau fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Apa be? Tapi Wali Songo cukup menggunakan lagu judulnya Turi 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 putih ditandur ning kebon aku. Sing ngopo aku rong akon. Nggak usah terlalu semangat, anggaranmu ra ono tak kan. Ngetes dhisik. Turi sampai kata. Monggo Pak Wali Kota. Sugeng Rawuh Pak Wali. Kota. Sama Pak Kapolres juga. Tepuk tangan untuk Pak Wali Kota. Monggo Pak Wali Kota Binara. Kakak. Polisi Pak. Monggo Pak Wali. Sehat. Makasih hadirnya. Monggo. Lanjut. Pak Gus Miftah sudah selesai saja, langsung sambutan Pak Wali Kota ya. Gus Miftah pulang ya. Tante ini kan isu. Aku dandan subuh. Udah FIFA nomor 4. Turi putih ditandur ning kebon aku. Turi ditandur ning kebon aku. Ono jeret mbok ira kembange apa. Mbok ira kembange. Sekali lagi yang lebih kencang. Turi putih ditandur. Turi ditandur ning kebon aku. Ono jeret tiba nyem
Minta kembang apa? Kembang kantil. Menengon dhisik. Susu. Sandan meteng. Kembang kantil. Manten anyar tiring bedil. Ana cleret diponjundil. Mbok ira kembange apa? Mbok ira kembange apa? Lanjut. Malah koyo ngundang Didi Kempot. Lanjut. Kembang sembojang neng tengah kali pengajian ono wali kota didongake muga-muga ora korupsi. Amin Allahumma. Loh, rakyat wajibnya dongake. Tapi kalau Palangkaraya jalan masih bagus. Kemarin saya ngaji di daerah sana Ketapang. Ya Allah, yang perang Rusia sama Ukraina, yang rusak jalannya di Ketapang. Perjalanan 5 jam serasa dihantam ombak tanpa air. Grudak. Dancuk. Itulah bedanya kedalaman tempat kita dengan Jakarta. Kalau di kita banyak lubang jalan berlubang. Kalau di Jakarta banyak lubang berjalan. Turi putih. Ini Pak Wali, saya lagi menerangkan tentang akulturasi budaya dengan agama. Pengantin baru. Cie. Hari mantan aja. Iya. Dibilangin Mbak Wali. Pantesan tadi saya bilang kembang kantil, mantan anyar diring. Pak Wali mantan baru, masuk kamar langsung nyanyi. Terjaina orang nutul ora pena, nutul rasa pena sing didudul dangan-dangan. Tuh Pak Wali nikah. Pesan saya cuma satu, jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Gus Miftah nikah lagi apa enggak? Enggak, karena saya tipe suami setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Jelas, direkam kamera. Bahaya sekali. Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Oh, Gus ini kan biasa nasihat pernikahan teman-teman artis. Saya kira nasihat awakmu tuh kayak meletek. Turi putih. Sira kabeh tak tuturi, kamu semuanya saya nasihati. Orang itu kalau sudah mati dibungkus kain kafan warnanya putih. Kain kafan warnanya putih hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Sunnah. Jadi ibu-ibu kalau mati pengen kain kafan warnanya pink nggak apa-apa. Paling mereka teriak wow jomblo. Kayak saya, boleh nggak kain kafan warnanya hitam? Boleh. Paling mereka teriak wow pakai hitam saya takut. Santai, gak usah malu kalau dibilang hitam. Jangan malu kalau dibilang hitam. Faktanya, tai lalat lebih menyenangkan daripada panu. Putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Buktinya, kain iswah pembungkus Ka'bah hitam menyenangkan, kain kafan putih tapi menakutkan. Betul? Cantik syaratnya tidak harus putih, tapi harus cewek. Kamu minta teganku? Oh.
dikubur. Kebon Agung itu artinya kuburan. Saya orang NU Gus, pengen kain kafan besok warnanya hijau, nggak masalah. Paling malah nanti teriak begitu dibuka, wow, lontong. Ditandur, dikubur. Kebon Agung artinya kuburan. Ini cara Wali Songo mensiarkan Islam di bumi Nusantara. Makanya mohon maaf, kalau pengen kemudian Islam diterima di semua tempat, yang pertama hargai kearifan lokal, the local wisdom. Makanya tadi Pak Wali, saya pas peletakan batu pertama di pondok kita di KM 24, saya pakai lamung. Cuman sekitar informasi Pak Wali Kota tadi kekecilan, kurang pas, tolong dicarikan ya Pak Wali ya. Saya nggak minta, hanya mengingatkan. Kan mantan anyar kadonya banyak. Pak Wali. Ini cangkeme rondo. I love you guys. Kamu sudah tua. Kalau aku sama kamu, aku bisa mati duluan. Karena aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Saya ketemu dengan teman-teman Dayak, ya pakai hargai kebudayaan orang Dayak. Maka kemudian di situ kita mengenal satu istilah, di mana bumi dipijak, di situ langit di. Makanya lumrah kalau orang Kalimantan kemarin tersinggung gara-gara ada orang mengatakan kenapa ibu kota dipindah satu tempat buangan jin, setan, demit, iblis, kuwi cangkem bosok tak kandhane. Kene apa betul? Berarti dia tidak menghargai budayanya orang Kalimantan. Saya ditanya sama wartawan, Gus Miftah pendapatnya gimana ibu kota pindah ke Kalimantan? Saya jawab, ibu kota boleh pindah ke Kalimantan asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Lah. Hargai budaya. Maka konsep dakwahnya Nahdlatul Ulama adalah al-muhafadzatu 'alal qadimis sholeh wal aktu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi lama yang baik dengan improve terhadap satu hal yang baru dan yang lebih baik. Maka apa? Jangan sampai bangsa Indonesia kehilangan jati dirinya. Menghormati antara satu dan yang lainnya itu termasuk ta'aruf yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk toleransi. Apa? Kacamatanya dilepas loh. Lanang. Ayo, sebelum saya lanjutkan, tadi panitia minta kota infak dihubungkan. Ayo, mana kota infaknya? Sambil selawatan. Ayo Bapak, minta lagu apa? Lagu baru atau lagu lama? Lagu baru belum jadi. Minta lagu apa? Karmanya nomor 2 janji? Close door? Sing kocok-motor tak tanya close door. Close door dan lanjut lehmu maksiat. Tutup no seneng rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakokno kabarmu tandane iku ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu mutane. Selawatan Sholli wa sallim dulu ayo. Gua tak sangoni nanti ya. Masalah sangoni masalah maksudnya. Sholli ala Nabi Muhammad. Si bunga banter tak dongeng aku tangan lunas. Sholli wa sallim daiman. Sholli wa sallim daiman. Wal ali wal ashabi man. Wal ali wal ashabi bareng-bareng sholli.
asisten Salih wa sallim iman ala mada wal ali wal ashab iman wal ali kebaco temenan ger hana turunku koe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kesing donyaku sing isih ana salih sekarang dijawab yang kencang bareng-bareng semangat kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia salli wa sallim iman ala mada salli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashab iman Adanya berhenti. Jamaah yang bareng-bareng. Salih kurang kencang salih cangkemnya rasa gomik. Aku pengen ngomongin suaranya jamaah malah merusak suasana suaramu. Mana mau cangkemmu? Sing bener salih wa sallim iman ala mada kurang kencang salih wa sallim iman ala mada wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada sallu ala nabi Muhammad. Tidak akan tertolak sebuah permintaan dan doa manakala dimulai dengan membaca sholawat. Makanya ibu-ibu perbanyak sholawat untuk Palangkaraya, untuk Kalteng, untuk Indonesia supaya hidup kita nyaman dan damai. Amin. Punya anak kecil, pengen anaknya soleh, turu pegang kepalanya sholawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tambahin Al-Fatihah. Bapak-bapak sama punya istri cerewet gampang tidur pegang mulutnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan istriku tidak cerewet. Al-Fatihah. Di Fatihah masih cerewet, tambahin Yasin dan tahlil. Benar. Saya mau minum kelapa dulu, Pak Wali Kota. Sambutan 3 menit kepada Wali Kota. Waktu dan tempat dipersilakan. 3 menit. Sallallahu alaihi Muhammad.
Oh, 3 menit langsung. Nah, ini Gus Miftah tiba-tiba nyuruh sambutan. Berarti ada honornya juga saya ya. Canda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amal. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat-nikmat. Yang pertama, nikmat kesehatan, rezeki, umur panjang, sehingga kita bisa hadir bersama-sama sore hari ini di Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu dengan keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat dan pengikut hingga yaumil kiamat. Yang sama-sama kita hormati Gus Miftah, selamat datang di Kota Palangkaraya beserta seluruh rombongan. Mudah-mudahan beliau berkenan hadir di Kota Palangkaraya ini. Gus, kalau kata orang dulu sudah minum air apa? Air kain. Kalau Gus Miftah mungkin tadi langsung berenang. Itu insya Allah akan kembali lagi ke Kota Palangkaraya. Kita doakan. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kota Palangkaraya mengucapkan selamat Isra wal Mi'raj 1443 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Palangkaraya. Mungkin itu saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan. 3 menit dipersingkat lagi. Jaga kesehatan dan jangan salam buat bapak dan ibu, keluarga, saudara-saudari, bapak-bapak, ayahanda, kanda-kanda yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada sore hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Wali Kota. Jadi beliau tadi sambutan honor, iya, karena waktu saya dikurangi 3 menit, jadi beliau bayar 3 menit ke saya. 3 menit, 1 menit kali 10 juta, lumayan 30 juta. Ini nggak minta, hanya mengingatkan. Insya Allah potensi kembali besar Pak Wali, karena kita tadi baru peletakan batu pertama pondok pesantren kita di KM 24. Mohon Pak Wali Kota juga bisa ngawasi dan menjaganya. Amin Allahumma. Amin. Untuk ikut mengedukasi, mengajarkan nilai-nilai Islam yang ramah untuk warga Palangkaraya. Gini apa betul? Lebih suka Islam yang menyenangkan apa menakutkan? Lebih senang Islam yang ramah apa marah? Kalau pengajian saja sudah senang, berarti mencari senang tidak perlu maksiat, cukup pengajian sama Gus Miftah. Gini apa betul? Sekarang Pak Wali numpang pengajian, besok ngundang sendiri. Enak aja numpang terus. Kenapa Bu? Gak usah pulang, karena mau keloni. Ada saja. Tidak pakai kuning, kemayu. Lagi lu ngira apa-apa ini. Ya aku muntah-muntah. Nah, akulturasi budaya itulah yang kemudian mampu membawa Islam secara mudah dan menyenangkan dan pada akhirnya diterima oleh bangsa Indonesia. Maka kalau kemudian kita bermasalah, yang bermasalah bukan agamanya, yang bermasalah bukan budayanya, tapi orangnya. Sifat toleran itulah yang kemudian butuh dikembangkan. Saya kasih contoh, Nabi Muhammad hadir di kota Madinah. Apa kayak? Rebutan apa kayak? Rebutan tiga.
Nabi Muhammad hadir di kota Madinah. Di situ ada tokoh besar namanya Abdullah bin Ubay. Anda jangan salah, walaupun namanya Abdullah, dia orang non-Islam. Abdullah bin Ubay. Nabi Muhammad datang, dia merasa tersaingi. Jadi Pak Wali, kalau ada orang baru datang, orang lama merasa tersaingi. Itu sudah sejak zaman Nabi Muhammad sudah ada. Akhirnya apa? Dia memprovokasi orang-orang Madinah untuk membenci Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad dibilang anjing sama Abdullah bin Ubay. Nabi Muhammad marah? Enggak. Tapi satu hal, tolong diingat ya. Kalau Anda dibenci sama orang, dimusuhi sama orang, jangan pernah membanding-bandingkan dengan Nabi. Kita itu kebablasan, Pak. Aku nggak apa-apalah dibenci sama orang, toh Nabi juga dibenci. Kamu salah. Kalau Nabi Muhammad dibenci, Nabi Muhammad pasti benar, yang membenci pasti salah. Kalau kita yang dibenci, bisa jadi kita salah, yang membenci bisa benar, atau sebaliknya. Jadi perumpamaannya jangan terlalu jauh. Aku ramah masalah difitnah, toh Kanjeng Nabi juga difitnah. Lah matamu, kowe sopo? Jadi perbandingannya itu tidak make sense gitu loh. Aku dimusuhi tak kayak rapopo, sabar. Kanjeng Nabi dimusuhi ya sabar kok. 1 jam lebih. Kayak orang sekarang, saya nikah 4, kok Kanjeng Nabi juga istrinya banyak. Beda. Emang kamu siapa? Kanjeng Nabi itu istrinya banyak karena semua aktivitas Kanjeng Nabi butuh direkam, yang kemudian menjadi sunnah dicontoh oleh umat. Lawakmu tukang kebun sawit sing direkam apane? Sok-sokan. Kamu berharap tak nikahi ya? Santai, istrinya Gus Miftah sudah siap dimadu, asalkan dengan satu syarat, Gus Miftah siap diracun. Ada mantan nanyar ngomong diracun. Mudah-mudahan istrinya Pak Wali langsung hamil, amin. Akhirnya apa? Nabi Muhammad hanya mendoakan semoga Abdullah bin Ubay mendapatkan hidayah. Sampai mati Pak, gak dapat hidayah. Tapi apa? Anaknya Abdullah bin Ubay akhirnya masuk Islam. Satu saat Abdullah bin Ubay mati, anaknya datang kepada Nabi. Nabi, mau nggak engkau datang takziah ke almarhum bapak saya? Almarhum bapak saya biasa musuhi Anda. Apa jawaban Nabi Muhammad? Siap, saya akan takziah. Coba, Nabi Muhammad takziah melayat kepada orang yang memusuhinya. Datang Kanjeng Nabi. Begitu datang, anaknya matur, Nabi, mau nggak engkau memberikan syafaat kepada bapak saya dengan air lidahmu? Idune Kanjeng Nabi, air liurnya Kanjeng Nabi itu bisa memberikan syafaat. Jenazah Abdullah bin Ubay diludahi, dikasih air liur Kanjeng Nabi. Tidak berhenti sampai di situ. Nabi, boleh nggak jubahnya saya minta? Untuk apa Mas? Akan saya jadikan kain kafan untuk bapak saya Abdullah bin Ubay. Jubahnya Kanjeng Nabi dicopot, dikasih kepada jenazah yang memusuhi Kanjeng Nabi. Copot, kasih. Mikirnya anaknya Abdullah bin Ubay, kalau bapaknya pakai jubahnya Kanjeng Nabi, malaikat nggak berani tanya, wow, jubah Kanjeng Nabi bro. Begitu dikasih jubah, anaknya matur lagi, Nabi, mau nggak engkau mensolatkan jenazah bapak saya? Waktu itu belum ada larangan sholat jenazah untuk orang non-Islam. Hampir saja Kanjeng Nabi sholat, diprotes sama umat. Kanjeng Nabi, ini orang non-Islam, ngapain kamu sholatin? Sebelum Kanjeng Nabi sholat, turunlah satu ayat dalam surat At-Taubah. Bunyinya apa? Wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mensolatkan, mendoakan orang yang mati salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di atas makamnya. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi nggak jadi mensolatkan. Tetapi yang terjadi adalah karena Nabi Muhammad mau takziah kepada orang yang memusuhinya, ribuan anggota keluarga Abdullah bin Ubay berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena Islamnya Nabi Muhammad Islam yang ramah dan menyenangkan, bukan Islam yang marah dan menakutkan. Makanya kita nggak perlu demo-demo, apa-apa demo, kasihan polisi. Aksi bela tauhid, demo. Aksi bela Nabi, demo.
Pekerjaan mungkin ngaji apa demo. Kalau kita orang Islam seperti orang NU, aksi bela tauhid, tahlilan. Aksi bela Nabi, sholawatan. Aksi bela ulama, manakipan. Aksi bela negara, istighosahan. Aksi bela Quran, sembaan. Aksi bela ilmu, sorokan. Aksi bela janda, ya lamaran. Asik gitu loh Islam ini. Tampakkanlah Islam dengan pribadi yang menyenangkan. Tabasamuka fi wajhi akhika sodaqah. Senyummu atas saudaramu adalah sedekah. Langsung dipraktekkan sama bapak-bapaknya. Begitu ada kota infak jalan, langsung dia senyum. Kenapa? Sedekah. Kalau memang tidak bisa dakwah kayak Gus Miftah, tidak mempunyai kekuatan legal seperti Pak Wali Kota, bagaimana dakwah kita? Diam. Karena diam adalah emas. Makanya kalau istri saya minta emas, Gus Miftah, diam. Waktu adalah uang. Makanya kalau istrinya minta uang dikasih. Jadi kalau saya telepon Pak Wali Kota, saya mau ketemu. Kok Wali Kota jawab, sorry Gus, saya nggak ada waktu. Berarti Pak Wali Kota nggak punya uang. Mantu Pak Kota. Mantu toh. Kalau nggak ada uang pasti ketemu. Kan banyak tuh. Ayo bro, nongkrong yuk. Sorry mas, aku nggak punya waktu. Berarti nggak punya uang. Tapi saya juga nggak setuju kalau dikatakan diam itu emas. Kenapa? Karena kalau diam itu emas, berarti orang selingkuh itu emas. Kenapa? Karena orang selingkuh biasanya diam. Apal, jadi Gus Miftah tukang selingkuh matane. Itu cara toleransinya Kanjeng Nabi. Bagaimana kemudian kita bisa berbudaya kalau kita meninggalkan karakteristik bangsa Indonesia, sifat toleran. Makanya Pak Wali Kota, jangankan saya diundang orang Islam, saya diundang orang Nasrani loh, saya datang. Saya ceramah di gereja. Kenapa? Peresmian gereja. Saya dibully mati-matian, gak masalah. Di depan Pak Bu, di depan pondok saya itu ada kolam ikan. Tetangga saya pendeta, Gus, angsal mancing enggak di kolamnya Gus Miftah? Boleh. Temani Gus Miftah? Oke. Saya datang sama pendeta. Mau sampai kolam harus melewati air. Pendetanya bilang, Gus, kaki saya korengan, nggak boleh kena air. Terus gimana pendeta? Bawa tolong saya digendong. Pendeta saya gendong. Begitu saya gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Orang aja. Akhirnya pendeta saya lempar ke air. Biur, Gus, kenapa saya dilempar? Baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Asik orang beragama itu, Pak. Natalan di kampung saya itu Pak Wali Kota, 60% tetangga saya Katolik. Utara saya kuburan, selatan saya pendeta. Saya nggak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Gus Miftah, ini kawan-kawan gereja pengen piknik ke Parangtritis. Kebanggaan bagi kami kalau Gus Miftah mau hadir dan membersamai kami teman-teman Nasrani. Oke. Saya naik bis, bilang Bismillah. Diprotes sama pendeta, salah Gus, kita tidak naik bismillah tapi bis kota. Awas kan. Begitu di jalan gantian hujan, petir menyambar-nyambar, darder. Pendeta bilang haleluya. Saya bilang salah pendeta, itu bukan haleluya tapi halilintar. Teman pendeta saya ngakak itu. Akhirnya nyampe pantai Parangtritis, saya pakai sarung, lupa nggak pakai celana dalam. Anginnya kenceng, wut, sarung saya membuka. Pendeta bilang, wow. Saya bilang sama pendeta, salah pendeta, ini bukan wow tapi alif. Yang nggak lulus turutan mesti nggak paham. Jelas kok, lakum dinukum
menghargai. Bagaimana dengan agama orang lain? Makanya tadi saya bilang, kalau saya ngaji di Madura, saya pakai ikat Madura. Saya ngaji di Riau, pakai khasnya Riau. Tadi saya pakai angel mentok jadi Lawung. Tapi pas saya ngaji di Papua, saya dikasih koteka, nggak berani pakai saya. Saya bilang sama teman saya, terima kasih hadiahnya koteka, tapi mohon maaf ya nggak saya pakai, saya simpen untuk koleksi saja. Kenapa Gus? Kalau saya pakai koteka nanti tahiyat double. Tapi itu kita hormati, wong itu budaya teman-teman di Papua. Jangan pernah menghina budaya itu, pasti tersinggung. Orang Dayak dengan segala karakteristiknya, orang Jawa dengan segala adat istiadatnya. Makanya rame ketika di Semeru ada orang masang sesaji kemudian dibuang, ditendang, mengatasnamakan Allah. Ini yang memancing murkanya Allah. Pertanyaan saya, sejak kapan kamu jadi wakilnya Gusti Allah? Ada-ada saja. Makanya saya orang Jawa tersinggung ketika wayang diharamkan, ketika wayang mau dimusnahkan. Kenapa? Karena itu budaya orang Jawa. Kalau kita nggak mau menjaganya, diaku-aku Malaysia, reok Malaysia. Dari mana? Batek tahu-tahu Malaysia. Wayang mau diaku-aku. Kenapa? Karena kita kurang care dan peduli terhadap budaya bangsa. Makanya terima kasih kawan-kawan kita di Kalimantan. Orang Jawa diperkenankan mencari nafkah di Kalimantan. Orang Kalimantan berbaur dengan orang Jawa, orang Dayak dengan orang Jawa, orang Jawa dengan orang Dayak. Bahkan tadi saya dengar dari kawan saya, Gus, sekarang sudah banyak orang Jawa yang nikah dengan orang Dayak, betul? Kok buktinya yo meteng. Betul? Boleh apa enggak? Boleh. Karena inilah Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu Indo. Sudah setengah 7 pengajian selesai. Aku kesel. Semuanya berdiri, kita berdoa, tapi dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk semuanya berdiri dengan sikap sempurna.